Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dharma Setiawan, SPDI, calon guru penggerak Kabupaten Pesisir Selatan, Angkatan 9. Dalam pelaksanaan program pendidikan guru penggerak, saya dibersamai oleh fasilitator Bapak Satirban, SPD, MPD, dan pengajar praktik Ibu Yuni Daswanti, SPD. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.3 visi guru penggerak. Aksi nyata visi guru penggerak sebagai implementasi dari rencana perubahan yang telah dibuat dengan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Latar belakang aksi nyata berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebagai guru penggerak, saya harus mengintegrasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara ke dalam nilai dan peran guru penggerak melalui visi guru penggerak, dan sejalan dengan semboyan guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semua itu direpresentasikan ke bentuk pengajaran, pembimbingan, dan pembiasaan di lingkungan sekolah atau pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pada aksi nyata modul 1.3, visi yang ingin saya wujudkan adalah mewujudkan peserta didik yang cerdas, berakhlak, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Prakasa perubahannya meningkatkan motivasi belajar dan bernalar kritis peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi. Untuk kejelasan dari aksi nyata pada modul 1.3 ini, berikut glosariumnya. Pertama, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang bisa berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajarnya. Kata kunci kedua, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kata kunci yang ketiga, berpikir kritis. Pada dasarnya adalah pendekatan mempertanyakan, menantang pengetahuan dan kebijaksanaan yang dirasakan, melibatkan ide-ide dan informasi dari posisi objektif, dan kemudian mempertanyakan informasi ini dalam terang nilai-nilai kita sendiri, sikap, dan filosofi pribadi. Dalam pengerjaan aksi nyata ini ada beberapa tahapan. Pertama, tahap persiapan. Kedua, tahap pelaksanaan. Ketiga, tahap refleksi. Pada tahap persiapan, pada tahap ini saya melakukan perencanaan dengan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Hal-hal yang saya konsultasi dan koordinasikan adalah tentang pembelajaran dan pembiasaan yang dapat membuat murid termotivasi untuk belajar dan bernalar kritis. Setelah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat,
Lalu saya menyusun rencana pembelajaran berdiferensiasi dan mempersiapkan alat serta bahan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan berpikir kritis peserta didik. Pada tahap pelaksanaan, saya melaksanakan pembelajaran menggunakan multimedia dalam proses pembelajaran, yang mana ini dengan multimedia, anak yang cara belajarnya visual dan auditorik, mereka merasa terfasilitasi dengan adanya multimedia. Nah, kemudian anak yang cara belajarnya kinestetik, dengan cara mencobakan, melakukan, maka anak difasilitasi dengan mencobakan. Dan hal ini tidak hanya anak yang kinestetik yang melakukan percobaan ini, tetapi juga anak-anak yang tadinya visual dan auditorik, dia akan melaksanakan juga percobaan sebagaimana anak kinestetik tadi, sebagai langkah penguatan terhadap materi yang diajarkan. Nah, untuk anak yang hobi dan bakatnya menggambar, maka anak tadi difasilitasi dengan bagaimana anak tadi mengimplementasikan soal pembelajaran melalui gambar, seperti yang ada pada slide. Nah, dengan mewadahi atau memfasilitasi peserta didik sesuai dengan cara belajar, bakat dan minatnya, disinilah letak berdiferensiasi suatu pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas. Nah, setelah rangkaian proses pembelajaran sebagaimana pada slide sebelumnya, penggunaan multimedia, pendekatan, dan metode yang berbeda dalam proses pembelajaran merupakan suatu usaha untuk mewadahi dan memfasilitasi beraneka ragam cara belajar peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Kemudian, guru juga memfasilitasi peserta didik untuk belajar berkelompok. Dalam kelompok mereka berkolaborasi, bagaimana mereka masing-masing kelompok menyelesaikan lembar kerja peserta didik yang telah dibagikan. Di sini guru juga dapat melihat kemandirian dari masing-masing siswa, karena masing-masing murid mendapatkan tugas di dalam kelompoknya. Setelah itu, peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, sehingga di sini juga dapat menumbuh kembangkan rasa percaya diri peserta didik. Semua itu merupakan suatu bentuk atau respon kebutuhan murid dalam belajar yang bisa berbeda-beda meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajar. Setelah pelaksanaan, tahap berikutnya adalah tahap refleksi. Pada tahap refleksi ini, saya melakukan refleksi diri atas pelaksanaan pembelajaran yang telah saya laksanakan sesuai prakasa perubahan yang telah saya paparkan atau yang telah ditetapkan.
kemudian meninjau lembar observasi dan catatan rekan sejawat, serta mendiskusikan dengan rekan sejawat untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pendekatan, metode, dan penggunaan multimedia dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran sebagaimana prakasa perubahan yang telah dilakukan. Semoga dapat meningkatkan nalar kritis dan motivasi belajar peserta didik. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.